memang ular king koros ini tidak berbisa, tapi sangat agresif. Yang kita panen itu bawal merah dan juga nila merah. Ini mereka dipanennya sama-sama setiap 2 bulan sekali. Ini megangnya harus hati-hati loh, karena ini semua permukaannya itu tajam sebenarnya. Perairan Waduk Cirata menyambut petualangan saya di Tatar Pasundan, Jawa Barat. Bersumber dari Sungai Citarum, danau seluas 62 km persegi ini menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar. Pagi-pagi sekali para petani keramba di Waduk Cirata sudah sibuk beraktivitas karena sebentar lagi kita sama-sama mau panen ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dibangun pada tahun 1980-an, Waduk Cirata berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA serta menjadi regulator untuk mengalirkan air ke 3 kabupaten, yaitu Cianjur, Purwakarta, dan Bandung Barat. Tidak hanya itu, kelompok petani jaring keramba apung memanfaatkan perairan waduk ini untuk usaha perikanan. Akhirnya kita sampai, jaraknya dari daratan tadi sekitar 10 kilo dan ini memang posisinya ada di tengah-tengah. Kalau dilihat sekeliling saya ini seperti perkampungan di atas air. Karena memang ada orang-orang yang berada di dalam rumah itu bertugas untuk kasih makan ikan. Total kerambanya di sini mencapai ribuan, jadi benar-benar banyak banget. Tersebar di berbagai penjuru, terdapat sekitar 8.000 keramba di Waduk Cirata. Tak heran, setiap harinya aktivitas petani keramba tidak pernah berhenti. Jadi di sini sistemnya sebelum dipanen itu ikannya dicek dulu. Kalau gendut atau besar ukurannya, perutnya ya, lebih ke perutnya sih sebenarnya. Kalau besar perutnya itu nggak diambil. Ternyata ini ikan yang tadi itu perutnya gendut karena kembung. Masih ada pakan di dalamnya dan itu kondisi ikannya itu nggak bagus, makanya nggak dipanen. Dalam satu keramba, terdapat minimal 4 petak jaring dengan jenis dan usia ikan yang berbeda-beda. Cara panennya, jadi dari ujung sebelah sana itu didorong jaringnya pakai bambu. Jadi nanti ikannya itu berkumpul semua nih di sini. Tinggal diambil-ambilin. Jadi lebih gampang nanti ngambilnya. Ayo. Nah, udah kelihatan nih ikannya. Di bagian ujung, jaring otomatis terangkat dan ikan dapat diambil dengan mudah. Ikannya udah mulai kelihatan. Satu petak keramba biasanya berisi lebih dari 1 ton ikan. Jadi di dalam sini tuh nggak cuma ikan bawal aja, tapi ada ikan nila juga. Untungnya mereka nggak berantem di bawah. Banyak banget, ada ribuan. Para petani biasa membesarkan nila dan bawal dalam satu kolam sembari terus memantau pakannya tercukupi. Tujuannya agar pertumbuhan kedua ikan ini tetap seimbang dan tidak terjadi kompetisi, karena bisa membuatnya terluka sehingga menurunkan kualitas dan nilai jualnya. Panennya itu bareng pengepul dan nanti sama-sama dijual langsung ke tempat pelelangan. Ini sekarang saya misahin dulu antara ikan bawal dan juga ikan nila. Wah, makin berantakan ikannya. Ketika bawal dan nila sudah dipisahkan, ikan langsung diserok dan ditimbang. Yang kita panen itu bawal merah dan juga nila merah.
Ini mereka dipanennya sama-sama setiap 2 bulan sekali. Tuh. Proses pembesaran ikan bawal merah tergolong cepat karena nafsu makannya yang tinggi. Selain itu, media yang dialiri air segar terus-menerus membuat pertumbuhannya semakin optimal. Dan dipanennya itu sekilo isi 6. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Nah, segini nih. Untuk hitungannya. Kami harus beradu gesit dengan pergerakan mereka. Ratusan tong sudah terisi ikan hasil panen. Selanjutnya siap diangkut menggunakan kapal besar. Lanjut ikan-ikannya dimasukkan ke dalam tong yang isinya tuh udah ada es batunya supaya ikannya lebih awet karena nantinya akan dibawa ke Jakarta bahkan bisa sampai ke luar pulau yaitu Pulau Sumatera. Ikan-ikan ini harus dipastikan tetap segar hingga ke tempat pelelangan. Karena target ikan kita itu 5 ton, makanya mau ada keramba yang kita panen lagi. Jadi ada berapa keramba, Kang? 3? Oh, 2 lagi. Masih banyak. Oke, ayo Kang. Kapal kami kembali menyusuri perairan Waduk Cirata. Jadi kenapa keramba-keramba di sini tuh sangat menjamur? Karena yang pertama banyaknya permintaan, dan yang kedua itu dekat dengan perkotaan. Yang ketiga lingkungannya juga sangat mendukung. Sejak dibangunnya danau buatan ini pada tahun 80-an, banyak warga yang beralih profesi menjadi petani keramba. Sekarang saya berkesempatan untuk ikut mendorong jaring sampai ke pinggir sini supaya ikan-ikannya berkumpul. Wah, tuh kan, mulai terbang ikannya. Lompat-lompat. Tidak hanya menjadi salah satu danau buatan terluas di Jawa Barat, waduk ini juga tergolong cukup dalam, yaitu mencapai 150 meter. Tugas kali ini tidak menemui banyak hambatan, hingga hasil panen siap diangkut menuju darat. Tidak jauh dari posisi kapal bersandar, truk sudah terparkir menunggu ikan hasil panen hari ini. Tong-tong berisi ikan selanjutnya langsung dipindahkan untuk pengiriman. Waduk Cirata sebagai penghasil ikan air tawar terbesar di Jawa Barat, ikan-ikannya pun bisa dinikmati sampai ke luar pulau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Walaupun memang ular king koros ini tidak berbisa, tapi sangat agresif. Menurut laporan, ditemukan 2 ekor ular masuk ke pemukiman warga. Kali ini Desa Cibadak, Kabupaten Sukabumi menjadi tujuan saya. Terletak di antara perkebunan, tak heran warga seringkali mendapat ancaman hewan liar. Ini ularnya ngumpet di tumpukan kardus, karena di dekat-dekat sini kemungkinan ada sarang tikus yang menjadi makanannya si ular. Ini kita belum tahu ularnya itu ular apa, tapi ciri-cirinya itu warnanya hitam dan juga panjang. Ini ularnya itu agresif banget. Langkah yang harus dilakukan pertama adalah berusaha mengeluarkan ular dari dalam rumah. Namun tentu saja, ini bukan tugas yang mudah. Akang udah berusaha ngambil tadi di bagian buntut atau di bagian ekornya, tapi agresif banget.
Ini Akang lagi nyoba pegang bagian badan. Sebelum diamankan, penting untuk mengidentifikasi ular terlebih dahulu. Kang, ini ular apa ini, Kang? Kepalanya. Ini king koros, ular king koros. King koros. Ular berhasil dikeluarkan dari rumah. Namun reptil melata ini bergerak begitu agresif sehingga sulit untuk ditangkap. Secara bentuk dia mirip sekali dengan king cobra karena warnanya yang hitam dan juga besar. Tapi ternyata ini adalah king koros. Memang kalau kepalanya king cobra itu bisa pipih, kalau ini hanya gembung aja di bagian ujung kepalanya nih. Wah, dia nyerang, Kang. Ular mengembangkan leher sebagai reaksi alami jika dalam kondisi terancam. Seperti pada ular kobra, cara ini membuat ukuran kepalanya terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Ini sekarang saya mau mulai mencoba menangkap menggunakan alat bantu pakai hook. Wah! Walaupun memang ular king koros ini tidak berbisa, tapi sangat agresif. Dia bisa nyerang sampai tuh. Sampai balik badan seperti itu. Jadi nggak cuma nyerang yang ada di depannya aja. Memiliki karakter bergerak gesit, membuat king koros lebih memilih kabur saat ada manusia. Namun dalam keadaan terpojok, ular akan mati-matian mempertahankan diri. Karena ular king koros ini tidak berbisa, jadi cara mempertahankan diri itu salah satunya dari giginya. Namanya adalah aglifa. Sama seperti piton, koros tidak memiliki taring berlubang dengan fungsi menyuntikkan racun. Susunan giginya lebih menyerupai gergaji tajam yang dapat merobek kulit mangsanya. Ini udah dewasa ya termasuk? Iya, udah termasuk. Yang dewasa nih bedanya dengan ular koros biasa, king koros ini bisa memangsa sesama ular. Meski termasuk ke dalam rumpun yang sama, king koros dibedakan dari ukurannya yang jauh lebih besar daripada koros. Wah! Sambil diamankan kita mau cari satu ular lagi. Kami kembali menyisir sekitaran rumah untuk mencari ular kedua. Salah satu rumahnya ular itu di tempat yang lembab dan ditumpuk-tumpukan kayu seperti ini. Oh, itu sebelah sana. Di mana? Oh, di Itu atas. sebelah sana. Akang manjat. Iya. Nah, itu tuh. Tak lama berselang, ular lainnya terlihat bersembunyi di pepohonan. Jadi kenapa dia ada di atas pohon? Kemungkinan besar sedang berjemur. Hati-hati, Kang. Berbeda dengan kebanyakan ular lainnya, koros lebih aktif di siang hari. King koros kedua akhirnya berhasil kami turunkan dari pohon. Kalau secara ukuran tidak sebesar yang tadi. Cuma ini lumayan 1,5 meter kayaknya ada nih, Kang. Ada 2 meter ada kayaknya. 2 meter ya, nyampe ya. Dan warna kulitnya itu lebih gelap. Hitam. Kang, ini udah Warna gelap dari king koros ini membantunya berkamuflase di antara dedaunan dan tempat teduh. Wah, strike-nya itu bisa sampai 1 meter. Tuh. Meski tidak berbisa, kami tetap harus memperhatikan jarak aman dari gigitannya. Kenapa
Kenapa ditemukan dua spesies ular king koros ini di tempat yang sama? Padahal king koros merupakan hewan teritorial. Bisa jadi karena mereka itu berpasangan. Jadi ini adalah perempuannya yang tadi yang lebih besar itu yang jantan. Proses evakuasi berjalan lancar. King koros tangkapan ini harus segera direlokasi. Sekarang ularnya mau kita rilis, tapi mau mencari lokasi yang tepat. Yang pertama itu jauh dari pemukiman supaya tidak mengganggu dan masuk ke pemukiman warga lagi. Dan katanya dia itu suka ada di pohon bambu. Radius teritorial ular koros mulai dari 500 hingga 1000 meter. Oleh karena itu, penting untuk menjauhkan ular ini dari daerah padat penduduk. Jadi lokasi perilisannya itu ada di hutan bambu Gunung Walat. Nih, udah ada pohon bambunya, terus dekat juga dengan semak-semak, makanya ini cocok banget. Langsung aja kita rilis ya, Kang? Ya. Hutan bambu menyediakan mangsa yang beragam bagi king koros. Kelembapan dan suhu yang tepat juga menjadikan lokasi ini sebagai habitat baru yang ideal baginya. Ular sudah kembali ke alamnya, harapan kami semoga ularnya tetap bisa berkembang biak dengan baik dan tetap lestari di alamnya. Bisa hidup berdampingan juga dengan manusia yang ada di sekitarnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain Danau Sanghyang Lelet yang eksotis, aliran hulu Sungai Citarum juga menjadi spot yang tak kalah indah dan menantang. Jadi memang kita sudah menemukan titik yang paling pas. Di situ ada air terjun dan di atas sana ada batu. Jadi bisa dipastikan di bawah ini benar-benar dalam. Sehingga ketika tadi kita loncat, itu posisinya aman ke bawah, jadi nggak akan mentok kakinya. Meskipun ketinggiannya tak lebih dari 3 meter, namun derasnya air sungai cukup memacu adrenalin saya. Luar biasa memang menikmati kesegaran air di hulu sungai. Memang nggak pernah menyesal karena memang ini segar sekali dan seru sekali. Dan habis ini saya juga mau mencari buah-buahan yang dianggap bisa menghangatkan badan karena pas banget nih. Habis main dingin-dinginan nanti kita bisa menghangatkan badan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya lokasi pohonnya yang sulit dijangkau, pohon buah tanggulun juga besar dan dipenuhi dengan duri. Jadi memang sebelum mulai manjat ini harus dibersihin dulu di bagian sisi-sisinya, dan di batang-batangnya juga kelihatan banyak banget durinya. Jadi benar-benar harus dibersihin karena bahaya. Durinya tebel-tebel. Mencari buah tanggulun itu tantangannya banyak sekali. Udah ini tanahnya miring, pohonnya besar, kayak gitu banyak sekali durinya. Ini tadi udah dibabatin, tapi tetap aja kita harus hati-hati karena memang durinya tumbuh di berbagai sisi. Trenggulun mudah ditemui pada hutan hujan tropis, baik itu hutan primer maupun sekunder yang lebih terbuka. Pohon buah tanggulun biasanya tumbuh di dataran rendah, antara 35 hingga 250 meter di atas permukaan laut. Memang membutuhkan tenaga yang ekstra karena pohon ini itu sudah berusia 15 tahun kurang lebih yang bisa memiliki, yang udah bisa berbuah seperti ini. Saat masih muda, batang tanaman ini akan ditumbuhi banyak duri tajam. Seiring bertambahnya umur, durinya akan tanggal dan batangnya cenderung bersisik. Ini nih, buah tanggulun.
Di sini terlihat beberapa dan warnanya juga macam-macam. Ada yang udah merah, terus ini hijau, dan ada yang udah kehitaman. Tapi memang yang matang itu yang warnanya udah kehitaman, yang udah gelap. Nah, ini dia nih. Ada lumayan banyak nih yang saya pegang. Jadi saya termasuk yang beruntung bisa tepat datang di musim buahnya. Karena memang ini merupakan buah musiman ya Kang? Iya, musiman. Buah musiman. Terus dia bisa berbuah sampai yang benar-benar matang seperti ini itu sekitar 3 bulanan. Cobain langsung dari pohonnya. Rasanya nih memang asam-asam sepet gitu tapi segar. Nah, yang membedakan adalah dia ada rasa mint, bener berarti dari aromanya itu tadi. Ada rasa mintnya yang bikin perut jadi lebih hangat. Iya loh, bener loh ini. Kita harus lebih terbiasa sama rasanya nih. Bijinya besar. Oke, kita kumpulin dulu aja ya. Ya. Sebelum mau kita makan, ini dicuci dulu supaya lebih bersih dan dipotek nih satu-satu kayak gini. Sambil disortir. Nih, kalau yang hijau ini kita biarkan saja yang dimakan yang warnanya lebih gelap. Rasa manis sedikit masam membuat tenggorokan terasa sedikit gatal, namun semeriwing saat menelannya. Tanggulun bukan sembarang buah untuk cemilan saja, tapi masyarakat dahulu memanfaatkan khasiat buah ini sebagai obat tradisional. Selain kaya antioksidan, buah tanggulun juga dipercaya bisa menyembuhkan batuk, radang, dan diare. Habis main air, manjat-manjat pohon, tapi semua jadi terasa lebih enak lagi karena udah nyobain ini nih. Buah apa tadi? Buah tanggulun. Tanggulun, emang agak susah itu ejaannya. Tanggulun. Dari rasa asam-asam segar jadi semangat lagi. Berarti ini vitaminnya banyak ya? Ya. Cuma dia itu emang agak lengket nih, di tangan berasa lengketnya. Oke, habisin yang banyak. Habis ini kita pulang ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini megangnya harus hati-hati loh, karena ini semua permukaannya itu tajam sebenarnya. Kali ini saya melanjutkan petualangan di daerah Ciletuh, menyusuri sungai sepanjang 120 km yang mengalir dari Gunung Gede Pangrango dan bermuara hingga Samudra Hindia. Selain menjadi jalur transportasi, Sungai Ciletuh ini juga menyimpan biota air payau yang memiliki nilai jual yang tinggi. Moluska bercangkang ini hanya dapat ditemui di daerah sungai yang berbatu. Tapi memang kesulitannya adalah karena ini airnya itu tidak terlalu jernih, makanya kita akan sulit melihat keberadaan si tiram. Mengandalkan insting sembari meraba bebatuan, para pencari tiram melihai mengumpulkan hewan ini. Wow, ini dia. Kerang tiramnya akhirnya dapat juga nih. Dari segi ukuran belum terlalu besar ya. Iya, betul. Habitatnya itu dia menempel di bebatuan, makanya kita harus sambil mencongkel kerang tiramnya. Tiram selalu menempel di bebatuan sebagai bentuk perlindungan dari arus yang kuat.
Nyongkelnya itu pakai mana tadi Kang? Alatnya Kang. Ah, ini dia nih. Ini tuh mirip seperti obeng karena ujungnya tuh lancip. Jadi lebih memudahkan kita untuk mencongkel. Tiram mengeluarkan cairan lengket yang akan mengeras sehingga butuh tenaga untuk mencongkelnya. Oh, Ya. Akang dapat. Dapat. Oke. Dapat lagi ini. Nah, dapatnya ini malah sebatu-batunya gini nih. Wih. Karena mungkin kalau di bawah udah mulai susah kita nyongkel, mending diangkat sebatu-batunya kayak gini. Nih, jadi kita nyongkel itu bisa di atas. Oh, berat. Mencari tiram di bebatuan harus teliti dan hati-hati. Salah satunya, kulit dapat terluka terkena permukaannya yang tajam. Kang, ini kalau misalnya sebongkahan kayak gini, isinya ada semua nggak sih? Ada. Ada beneran? Ya, ada semua itu. Ada semua, banyak berarti. Ini megangnya harus hati-hati loh, karena ini semua permukaannya itu tajam sebenarnya. Tiram hanya dapat ditemui di sungai berair payau. Salah satu penyebabnya karena pada perairan payau menyediakan banyak sekali biota yang menjadi sumber makanannya. Ini beneran gede banget. Nih. Wuh. Dari tadi dapat yang kecil-kecil, kali ini nih dapatnya yang ukuran lumayan besar. Akang, kalau bisa sampai sebesar ini biasanya berapa tahun ini dia? 1 tahun lebih. Ini 1 tahun lebih. Iya. Pertumbuhannya yang lambat dan peran pentingnya bagi ekosistem perairan membuat pencarian tiram harus dilakukan dengan arif. Pas banget nih, saya datang di musim kemarau karena pas lagi banyak-banyaknya juga. Karena kalau pas lagi musim penghujan itu justru airnya keruh dan lebih sulit untuk mencari kerang tiram ini. Lama berada di dalam air membuat energi kami cepat terkuras. Segera kami menepi dan mengisi perut kami yang kosong. Tiram aman dikonsumsi mentah dalam kondisi yang masih segar. Namun, ketika sudah lama dibiarkan, dagingnya mudah terkontaminasi. Not bad. Enak. Kenyal-kenyal. Kenyal tapi enak sih, halus. Jadi gampang ditelan. Kalau dibakar berarti rasanya lebih enak kali ya, Kang? Lebih enak kalau dibakar. Akang juga dong makan. Selain dimakan langsung, warga setempat juga biasa mengonsumsi tiram dengan cara yang sederhana. Matang lagi. Panas. Wah, ini sambil kita menghangatkan badan, pas banget makanannya. Kerang tiram langsung. Terbilang praktis, menu santapan kami kali ini sudah cukup sebagai penyelamat perut yang lapar. Petualangan saya ditutup dengan makanan yang istimewa dan juga sunset. Perut udah kenyang, badan juga sudah hangat, siap untuk melanjutkan petualangan saya esok hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang.